Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu kelima. Pada kali ini kita akan berbicara tentang topik induksi matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk materi minggu kelima. Pada kali ini kita akan berbicara tentang topik induksi matematika. Adapun hal-hal yang kita pelajari pada minggu kali ini adalah tentang pendahuluan dari induksi matematika, kemudian prinsip induksi yang sederhana, yang dirampatkan, dan yang kuat. Nah, ini akan kita pahami pada minggu kali ini. Ya, sebagai pendahuluan. Jadi yang dimaksud dengan induksi matematika atau induksi matematik ya, itu merupakan suatu metode pembuktian untuk proposisi atau untuk pernyataan ya yang berkaitan dengan bilangan bulat. Nah, jadi induksi matematik ini berbicara tentang pembuktian. Misalkan sebagai contoh, kita diminta untuk membuktikan apakah jumlah n buah bilangan bulat ya, n buah bilangan bulat yang positif pertama adalah dengan rumus ini nih. Misalkan n ini adalah jumlah bilangannya. Nah, n dikali n plus 1 dibagi 2. Nah, kita diminta membuktikan apakah benar bahwa jumlah n buah bilangan bulat positif pertama adalah ini. Nah, contoh lainnya, misalkan buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, jadi melalui induksi matematik, kita dapat mengurangi langkah-langkah pembuktian bahwa semua bilangan bulat termasuk ke dalam suatu himpunan kebenaran dengan hanya sejumlah langkah yang terbatas. Nah, tanpa induksi matematik, kita tentu membuktikannya dengan mencoba semua bilangan bulat. Nah, ini jelas tidak mungkin, karena kita ketahui bahwa jumlah bilangan bulat itu tidak terbatas. Nah, jadi dengan induksi matematik ini kita dibantu untuk membuktikan suatu kebenaran, nah, dengan mengurangi langkah-langkah pembuktian seperti itu. Nah, di sini sebagai contoh, buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil positif pertama adalah n kuadrat. Nah, jika dibuktikan dengan semua nilai n, maka langkahnya sebagai berikut. Misalkan n sama dengan 1. 1 berarti sama dengan 1 kuadrat. Nah, ini benar. N sama dengan 2 berarti ini bilangan ganjil positif ya, berarti 1 ditambah 3 sama dengan 4. 4 ini adalah 2 pangkat 2. Nah, ini juga benar. Misalkan n sama dengan 3, berarti ini 1, 3, 5. Kenapa 1, 3, 5? Karena bilangan ganjil yang positif. Nah, kalau kita jumlahkan ini sama dengan 9. 9 ini sama dengan n pangkat 2, 3 kuadrat. Nah, misalkan n sama dengan 4. Nah, ini jika dijumlahkan sama dengan 16, di mana 16 ini adalah kuadrat dari 4. Nah, dan seterusnya kalau ingin kita coba satu persatu. Nah, pertanyaannya, berapa banyak nilai n yang harus dicoba untuk pembuktian? Nah, ini kita sebagai contoh hanya sampai 4 nih. Sedangkan bilangan ganjil positif, ya kita ketahui bahwa bilangan ganjil positif itu adalah bilangan integer bahwa jumlahnya sangat banyak, yaitu tak hingga ya. Nah, jadi nilai n tak berhingga banyaknya, apakah harus kita coba semua? Itu tidak mungkin. Jadi kenapa kita butuh induksi matematik? Nah, inilah dia. Kita ingin menyelesaikan permasalahannya ini, yaitu tentang pembuktian dari bilangan. Spesifiknya ini berkaitan dengan tentang bilangan bulat ya. Jadi tidak ada yang berkoma. Jadi induksi matematik itu spesifik untuk melakukan pembuktian suatu bilangan integer seperti itu. Oke, kita masuk ke prinsip yang pertama, yaitu prinsip induksi yang sederhana.
Nah, di sini yang dimaksud dengan prinsip induksi sederhana, misalkan, kita misalkan di sini PN adalah pernyataan atau proposisi perihal bilangan bulat yang positif. Nah, misalkan ya, kita misalkan PN ini adalah pernyataannya. Nah, kita ingin membuktikan bahwa pernyataan PN ini benar untuk semua bilangan bulat positif N. Nah, jadi untuk pembuktian pernyataan yang perlu kita tunjukkan adalah pertama, jadi di sini dengan prinsip induksi sederhana, jadi perlu menunjukkan P1 nilainya benar. Dan kemudian jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Di sini kondisinya ya, ingat untuk induksi sederhana untuk setiap N besar sama dengan 1. Jadi pertama misalkan PN ini adalah pernyataan, nah lalu kita coba P bernilai 1, nah N-nya misalkan N-nya itu 1, kita tes, jika benar kita lanjutkan sini. Kita anggap jika PN benar maka PN plus 1 juga diharuskan benar. Nah di sini dengan syarat N besar sama dengan 1, karena ini nanti yang akan membedakannya dengan prinsip lain, prinsip yang lain. Nah, langkah yang ini, langkah pertama ini ya, ini dinamakan basis induksi. Ini istilahnya ya. Langkah pertama ini adalah basis induksi. Sedangkan langkah kedua, yaitu yang ini dinamakan langkah induksi. Jadi yang pertama itu basis induksi, yang kedua ini langkah induksi. Langkah induksi berisi asumsi. Jadi kita melakukan pengandaian, kita andaikan saja. Jika PN benar, maka PN plus 1 juga benar. Nah, jadi langkah induksi berisi asumsi yang menyatakan bahwa PN benar. Nah, asumsi yang kita anggap tadi ya, kita namakan sebagai istilahnya hipotesis induksi. Jadi, langkah induksi itu berisi asumsi, di mana asumsi tersebut kita namakan istilahnya sebagai hipotesis induksi. Nah, bila kita sudah bisa menunjukkan kedua langkah tersebut benar, maka kita sudah membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi jika langkah pertama dan kedua ini, yaitu basis dan langkah induksi ini terbukti benar, maka pernyataan PN ini bisa kita nyatakan bahwa itu benar. Nah, seperti itu. Nah, contoh kali ini, buktikan bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama, ya, bilangan bulat positif pertama adalah rumus ini. N dikali N plus 1 per 2. Nah, di sini penyelesaiannya, kita anggap misalkan PN itu adalah proposisinya atau pernyataannya bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah ini. Nah, ini kita anggap PN-nya. Yaitu misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah sampai N ya. N ini tergantung seberapa banyak bilangan bulat positif yang ingin kita hitung. Nah, itu sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Nah, di sini kita harus membuktikan kebenaran proposisi ini dengan dua langkah induksi yang tadi. Yaitu basis induksi dan juga langkah induksi. Nah, jadi kita anggap PN ini adalah seperti ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya ditambah N ya. Sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Jadi di sini basis induksi itu adalah P1. Jadi N ini kita ganti dengan 1. Nah, P1 benar karena untuk N sama dengan 1 kita peroleh. Nah, jadi kalau hanya ada 1 berarti sebelah kirinya 1 ya. 1 sama dengan 1, kita ganti N ini dengan 1 ya. 1 ditambah 1 dikali 1 tambah 1 yaitu 2. 1 dikali 2 dibagi 2. Nah, 1 dikali 2 bagi 2, ini hasilnya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Di sini 1 sama dengan 1 terbukti bahwa basis induksinya benar. Kita lanjut ke langkah induksi. Nah, untuk langkah induksi,
Jadi di sini kita misalkan bahwa PN itu nilainya benar. Jadi PN ini benar itu merupakan asumsi kita. Nah, pernyataan bahwa PN ini benar itu kita sebut dengan istilah hipotesis induksi. Jadi kita misalkan PN benar, nah di sini kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar. Yaitu ini adalah PN, maka PN plus 1 nilainya adalah seperti ini. Jadi N di sini kita tukar dengan N plus 1. Nah, ini N ini kita substitusikan, kita ganti dengan N plus 1. N di sini juga sama. N yang di sini juga sama. Kita ganti dengan N plus 1. Nah, mengapa ada N juga di sini? Jadi, kita ketahui ya, bahwa di sini 1 ditambah 2 ditambah 3, ditambah dan seterusnya, sampai ditambah N. Nah, N di sini menjadi N plus 1, maka sebelumnya tentu saja ada N. Nah, makanya N muncul di sini. Jadi, kita harus perlihatkan bahwa PN plus 1 di sini juga benar. Nah, untuk membuktikannya, maka kita urai. Jadi, yang ini kita urai. Nah, di mana 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah N, kemudian ditambah N plus 1, ini bisa kita pisah menjadi seperti ini. Jadi, kita pisah menjadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai tambah N. Nah, kemudian ditambah N plus 1. Nah, dari sini kita ketahui bahwa 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai tambah N ini merupakan P1. Maaf, merupakan PN. Nah, PN nilainya adalah N dikali N plus 1 per 2. Nah, nilai yang ini dari hipotesis induksi ya, kita dapatkan ini. Kita anggap ini adalah benar ya. Nah, kita masukkan. Jadi nilai ini sama dengan N dikali N plus 1 per 2. Lalu kita tambahkan N plus 1. Lalu misalkan di sini ada dua bagian ya. Kita keluarkan N plus 1-nya. Nah, maka di sini N plus 1 dikali N per 2 ditambah 1. Ya, N plus 1 coba dikaliin ini, nilainya akan sama dengan yang ini. Nah, lalu kemudian 1 di sini bisa kita urai menjadi 2 per 2. 2 bagi 2 kan sama dengan 1. Kita urai seperti ini. Lalu karena di sini ada 2 juga, maka 2-nya bisa kita keluarkan. Jadi N plus 1 dikali N plus 2 per 2. Ya. Lalu kemudian N plus 2 ini bisa kita urai menjadi N plus 1 ditambah 1. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya di sini, nilai dari ini adalah ini, itu sama dengan nilai yang ini tadi. Nah, dari sini kita lihat bahwa langkah kedua juga benar. Jadi nilai dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai tambah N ditambah N plus 1 itu benar adalah ini. Telah kita buktikan di sini, telah kita urai. Nah, karena langkah 1 dan langkah 2 terbukti benar, maka dapat kita nyatakan bahwa untuk semua bilangan bulat positif N, 1 ditambah 2 ditambah dan seterusnya sampai tambah N itu adalah N dikali N plus 1 per 2. Nah, berarti PN yang ini tadi, yang sebelumnya hanya asumsi, ternyata setelah dibuktikan, ternyata ini adalah benar. Proposisi atau pernyataan ini benar. Kemudian contoh kedua. Gunakan induksi matematik untuk membuktikan bahwa jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, seperti biasa, kita mulai dari langkah pertama, yaitu basis induksi. Nah, di sini untuk N sama dengan 1, jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1, sama dengan 1 kuadrat. Nah, di sini jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama hanya ada 1. Nah, ini sama dengan 1 kuadrat. Nah, di sini ini benar karena 1 sama dengan 1 kuadrat. Karena jumlah satu buah bilangan ganjil positif pertama adalah 1. Lalu kemudian untuk langkah induksi dari pernyataan yang ini tadi, jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Untuk langkah induksinya, maka kita buat terlebih dahulu PN-nya.
Nah, PN-nya kita bisa menganggap seperti ini. PN-nya sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai tambah seterusnya ya. Sampai 2N min 1. Nah, kenapa 2N min 1? Jadi di sini karena bilangan ganjil positif. Nah, misalkan N sama dengan 1 ya, maka 2N sama dengan 1. Kalau N itu sama dengan 2, maka 2N kurang 1 sama dengan 3. Nah, ini sampai batas maksimalnya segini, tinggal mau berapa N-nya. Nah, jadi kita dapatkan PN-nya seperti ini. Nah, kita ingin membuktikan bahwa ini itu sama dengan N kuadrat. Nah, kita asumsikan PN di sini adalah benar. Nah, PN benar itu merupakan hipotesis induksi. Nah, di sini catatan ya bahwa bilangan ganjil positif ke N adalah 2N-1. Nah, ini sebagai catatan. Mungkin nanti akan lebih detail kita bahas di teori bilangan. Kenapa bilangan ganjil itu seperti ini, kenapa bilangan genap itu 2N. Nah, di sini kita harus memperlihatkan bahwa PN plus 1 juga benar. Jadi, PN di sini kita ganti nilai N-nya menjadi jadi N plus 1. Jadi 2N min 1. Nah, di sini ditambah 2N plus 1. Lalu sama dengan N ditambah 1 pangkat 2. Jadi N, setiap N itu kita ganti dengan N plus 1. Nah, ini kenapa 2N min 1 ditambah 2N plus 1. Jadi ketika ini N, maka N plus 1-nya tentu saja ini. Nah, ini N-nya ini tetap kita tulis. Karena nanti kita akan mengganti nilai ini. Kita ganti nilai yang ini dengan N kuadrat. Nah, di sini kita perhatikan ya. Kita mengetahui bahwa 1 ditambah 3 ditambah dan seterusnya sampai tambah 2N min 1. Ini adalah N kuadrat. Oke ya. Lalu kemudian N kuadrat ditambah dengan 2N plus 1. Di sini kalau teman-teman perhatikan N kuadrat plus 2N ditambah 1 ini adalah N plus 1 dikuadratkan. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, bahwa ini sama. Nah, terbukti benar, terbukti langkah induksinya benar. Karena langkah basis dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka jumlah N buah bilangan ganjil positif pertama adalah N kuadrat. Nah, jadi kita nyatakan bahwa pernyataan yang ini tadi, ini terbukti benar. Seperti itu. Jadi di sini saya harap teman-teman bisa pahami. Oke, kita masuk ke prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, sebelumnya kita telah memahami atau mempelajari prinsip induksi sederhana. Jadi, untuk prinsip induksi sederhana, untuk N-nya hanya bisa menggunakan N besar sama dengan 1. Nah, ini adalah prinsip induksi yang sederhana. Bagaimana dengan N yang lain? Misalkan N sama dengan 0, misalkan. N-nya mulai dari 0. Nah, maka itu tidak bisa kita gunakan yang sederhana. Maka kita bisa menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Jadi di sini untuk sembarang N lebih besar sama dengan N0, kita katakan ini adalah N0 ya. Nah, kita menggunakan prinsip induksi yang dirampatkan. Nah, ini generalized induction principle dalam bahasa Inggrisnya. Jadi diumumkan, mengeneralkan seperti itu. Nah, misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat dan kita ingin membuktikan bahwa PN benar. Untuk semua bilangan bulat, N besar sama dengan N0. Nah, N0 ini adalah nilai awalnya ya, N0. Jadi N0 di sini tidak selalu 0 ya, tapi N0-nya adalah nilai awalnya. Nah, untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa, nah ini seperti yang sebelumnya, perbedaannya ada di N0 di sini. Kalau sebelumnya N besar sama dengan 1 ya, untuk prinsip induksi yang sederhana, maka untuk prinsip induksi yang dirampatkan, ini kita N besar sama dengan N0. Nah, di sini langkah pertama adalah basis induksi. Kita harus menyatakan bahwa PN0 itu benar. Dan kemudian jika PN benar, nah di sini jika PN benar maka PN plus 1 juga benar. Untuk semua bilangan bulat N besar sama dengan N0. Nah, seperti itu.
Oke, kita langsung saja ke contohnya. Di sini untuk semua bilangan bulat tidak negatif n, buktikan dengan induksi matematik bahwa 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah 2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2 pangkat n, itu nilainya sama dengan 2 pangkat n plus 1 dikurang 1. Nah, di sini kita buat terlebih dahulu basis induksinya. Nah, basis induksi untuk n sama dengan 0. Nah, di sini kita perhatikan ya. Kita menyesuaikan dengan pernyataan yang ada. Di sini mulainya n sama dengan 0. Nah, untuk n sama dengan 0, yaitu bilangan bulat tidak negatif pertama, kita peroleh 2 pangkat 0 itu sama dengan, kita masukin ya, 2 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 1. Nah, ini untuk 2 pangkat 0. Kita dapatkan hasilnya 2 pangkat 0 adalah 1, 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berarti 2, 2 dikurang 1 sama dengan 1, berarti 1 sama dengan 1. Nah, basis induksinya benar. Kemudian langkah induksi. Kita andaikan bahwa PN benar, yaitu hipotesis induksinya. Nah, kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar, ya, seperti yang sebelumnya ya. Seperti yang prinsip induksi sederhana, kita harus menyatakan juga atau membuktikan juga bahwa PN plus 1 juga benar dengan asumsi PN itu benar. Yaitu 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah dan seterusnya sampai ditambah 2 pangkat N plus 1 ya. Nah, di sini 2 pangkat N plus 1 sama dengan 2. Nah, nilai N di sini kita ganti dengan N plus 1. Sama dengan 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurang 1. Nah, untuk membuktikannya, kita uraikan. Nah, seperti sebelumnya ya, kita uraikan bahwa menjadi pernyataannya seperti ini. Nah, bagian yang di sini, 2 pangkat 0 ditambah sampai 2 pangkat N di sini, ini adalah nilai yang ini tadi. 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Lalu ditambah 2 pangkat N plus 1. Nah, di sini kalau misalkan kita urai lagi ya, ini menjadi seperti ini. 2 dikali 2 pangkat N plus 1 dikurang 1. Nah, itu sama dengan 2 pangkat N plus 2 dikurang 1. Lalu sama dengan 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurang 1. Nah, di sini kita perhatikan bahwa 2 pangkat N plus 1 ditambah 1 dikurang 1 ini sama dengan yang ini. Nah, karena ini sama, maka terbukti bahwa PN plus 1 benar. Nah, karena basis induksi dan langkah induksi keduanya telah diperlihatkan benar, maka untuk semua bilangan bulat tidak negatif N, terbukti bahwa pernyataan ini adalah benar. Nah, bagi teman-teman yang masih agak kebingungan ya ketika menguraikan, nah ini mungkin bisa dilatih untuk menguraikannya. Bisa diperhatikan contoh yang ada. Seperti itu. Oke, untuk semua N, nah ini contoh lagi ya, untuk semua N besar sama dengan 1. Nah, buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 3 ditambah 2N adalah kelipatan 3. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan untuk semua nilai N dengan syarat N besar sama dengan 1. Nah, di sini kita contohkan saja. Untuk N besar sama dengan 1, kita harus membuktikan bahwa N pangkat 3 ditambah 2N. Buktikan N pangkat 3 ditambah 2N itu sama dengan kelipatan 3. Nah, langkah pertama yang kita buat adalah basis induksi. Nah, di sini kita masukkan nilai awalnya, basisnya N besar sama dengan 1, berarti di sini kita gunakan P1. Kita masukkan ke sini, N kita ganti dengan 1. 1 pangkat 3 ditambah 2 dikali 1,
itu sama dengan, ini 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. 3 adalah kelipatan 3, ini terbukti benar. Kita lanjut ke langkah induksi. Nah, di sini kita asumsikan bahwa jika PN benar, maka PN plus 1 harus benar. Nah, di sini kita masukkan saja untuk PN plus 1 ya, yaitu sama dengan, N plus 1 pangkat 3 ya, ditambah 2 dikali N plus 1. Nah, di sini kalau teman-teman kalikan ya, ini adalah N pangkat 3 ditambah 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1. Ini untuk bagian yang ini. Kemudian ditambah dengan 2N ditambah 2. Nah, di sini bisa kita pisah. Kita cari nih yang mirip dengan N pangkat 3 ditambah 2N. Ada nih, N pangkat 3 ditambah 2N ada di sini. Misalkan ini N pangkat 3 ditambah 2N. Nah, ini kita pisah saja. Lalu kemudian yang ini 3N kuadrat ditambah, ini tetap ditambah ya, di sini tetap ditambah. 3N kuadrat ditambah 3N ditambah 1 tambah 2 ditambah 3. Nah, di sini teman-teman perhatikan, N pangkat 3 ditambah 2N terbukti. Nah, di sini kita asumsikan ini adalah benar, kelipatan 3. Nah, ini adalah kelipatan 3, kemudian di sini 2N. Nah, yang bagian ini bisa kita keluarin. Misalkan 3-nya kita taruh di luar, maka ini 3N kuadrat ditambah N ditambah 1. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Berapapun nilai yang ada di sini ya, N yang ada di sini, ketika dia dikalikan dengan 3, maka di sini secara otomatis merupakan kelipatan 3. Nah, sedangkan N pangkat 3 ditambah 2N berdasarkan hipotesis induksi, ini juga adalah kelipatan 3. Nah, ketika kelipatan 3 ditambahkan dengan bilangan yang juga kelipatan 3, misalkan 3 ditambah 6 ya, ini hasilnya akan kelipatan 3 juga. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa langkah induksi juga benar. Nah, basis induksi benar, langkah induksi benar, maka dapat kita simpulkan bahwa pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Bahwa N pangkat 3 ditambah 2N untuk N besar sama dengan 1 itu merupakan kelipatan 3. Nah, seperti itu. Oke, contoh selanjutnya. Di kantor pos tersedia perangko 3 sen dan 5 sen. Biaya pos pengiriman surat menggunakan kedua perangko tersebut. Buktikan pernyataan untuk membayar biaya pos sebesar N sen, di mana N besar sama dengan 8, selalu dapat digunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen saja. Selalu dapat digunakan perangko 3 sen dan atau ya, di sini dan atau perangko 5 sen saja adalah benar. Ya, jadi di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa dengan menggunakan perangko 3 sen dan atau 5 sen, nah atau kombinasinya ya, dengan kombinasi perangko ini kita dapat membayar biaya pengiriman, di mana biaya pengiriman pos itu N besar sama dengan 8. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu langkah pertama yaitu basis induksi. Nah, untuk membayar biaya pos, nah kita perhatikan di sini N besar sama dengan 8. Nah, untuk basis induksi kita bisa menggunakan 8. Angka 8 di sini yaitu nilai terkecil. Nah, untuk membayar biaya pos sebesar 8 sen dapat digunakan satu buah perangko 3 sen dan satu buah perangko 5 sen. Nah, dari sini kita lihat ya basis induksi benar. Karena untuk membayar 8 sen kita bisa menggunakan perangko 3 sen 1 buah dan 5 sen 1 buah. Lalu kemudian langkah induksi. Nah, kita andaikan PN bernilai benar.
yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N, di mana N besar sama dengan 8 sen, dapat digunakan perangko 3 sen dan 5 sen. Nah, di sini adalah hipotesis induksinya. Jadi, sekali lagi, hipotesis induksi adalah PN yang kita asumsikan benar. Ya, pernyataan yang kita asumsikan benar, itu adalah hipotesis induksi. Nah, di sini kita harus menunjukkan bahwa PN plus 1 juga benar, yaitu untuk membayar biaya pos sebesar N plus 1 sen, juga dapat menggunakan perangko 3 sen dan perangko 5 sen. Nah, di sini ada dua kemungkinan yang perlu kita periksa. Kemungkinan pertama, misalkan kita membayar biaya pos senilai N sen, dengan sedikitnya satu perangko 5 sen. Nah, dengan sedikitnya satu perangko 5 sen. Dengan mengganti satu buah perangko senilai 5 sen dengan dua buah perangko 3 sen, nah, maka akan diperoleh susunan perangko senilai N plus 1 sen. Nah, di sini. Kemungkinan kedua, jika tidak ada perangko 5 sen, jika tidak ada perangko 5 sen yang digunakan ya, biaya pos senilai N sen menggunakan perangko 3 sen semuanya. Karena N besar sama dengan 8, setidaknya harus digunakan 3 buah perangko 3 sen. Yaitu untuk N sama dengan 9 nantinya ya. Jadi dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen, nah di sini dengan mengganti 3 buah perangko 3 sen dengan 2 buah perangko 5 sen, akan dihasilkan nilai perangko N plus 1 sen. Nah, di sini bisa kita perhatikan, karena basis dan langkah induksi benar, maka proposisi yang ada di sini ya, proposisi ini atau pernyataan ini bisa kita katakan benar. Karena basis dan langkah induksinya benar. Atau teman-teman misalkan bisa mencoba, misalkan untuk 8 itu bisa menggunakan perangko 3 sen 1 buah, 5 sen 1 buah. 9, kalau 9 kita menggunakan perangko 3 sen 3 buah. Kalau 10 kita bisa menggunakan perangko 5 sen 2 buah. Kalau 11, nah teman-teman bisa mencobanya untuk lebih yakin seperti itu. Tapi dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sini, ini sudah bisa mewakilkan bahwa langkah basis dan langkah induksi benar. Nah, seperti itu. Oke, contoh selanjutnya. Buktikan dengan induksi matematik bahwa N pangkat 5 dikurang N itu habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Oke, di sini kita coba untuk menyelesaikan contoh yang ada ya. N pangkat 5 dikurang N habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Nah, N bilangan bulat positif, di sini bisa kita berarti N itu besar sama dengan 1 untuk bilangan bulat positif ya. Kenapa tidak 0? Karena 0 bukan merupakan bilangan bulat positif. 0 adalah bilangan yang netral. Nah, bilangan bulat positif itu dimulai dari 1. Nah, di sini langkah pertama kita membuat basis induksi. Nah, di sini basis induksi bisa kita masukkan misalkan P1 ya. Kenapa 1? Karena di sini bisa dimulai dari 1. P1 itu sama dengan, nah kita masukkan saja 1 pangkat 5 dikurang 1 itu sama dengan, nah di sini 0, di sini 1 dikurang 1 itu sama dengan 0. Nah, 0 itu habis dibagi apapun, termasuk habis dibagi 5. 0 habis dibagi 5. Nah, ini benar. Ini basis induksi. Lalu kemudian untuk langkah induksi. Langkah induksi, kita asumsikan PN itu benar. Nah, maka jika PN benar, maka PN plus 1 itu juga harus benar. Nah, di sini kita buktikan. Jadi sebelumnya kita uraikan terlebih dahulu di sini. Jadi di sini N pangkat 5 dikurang 1 ya, dikurang N, ini adalah proposisinya. Nah, di sini bisa kita substitusikan nilainya. Jadi, kita ganti dengan N plus 1.
Berarti di sini N plus 1 pangkat 5 dikurang N plus 1. Jadi di sini ya, N-nya kita ganti dengan N plus 1, kemudian ya kita masukkan saja. Nah di sini kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, kita buat terlebih dahulu 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nah, N tambah 1 pangkat 5 ini sama dengan nilainya N pangkat 5 ditambah 5N pangkat 4 ditambah 10N pangkat 3 ditambah 10N kuadrat ditambah 5N ditambah 1. Ini ya, saya menggunakan segitiga Pascal di sini. Lalu kemudian dikurang N plus 1. Nah, kita perhatikan di sini ada N pangkat 5 dan ada juga ada N di sini ya. Ada min N. Ini bisa kita gabungkan saja, N pangkat 5 dikurang N ditambah, nah, ini 5N pangkat 4 ditambah 10N pangkat 3 ditambah 10N kuadrat, nah, ditambah 5N, lalu kemudian ditambah 5N ya di sini. Oh maaf, ini dikurang N, ini dikurang 1 ya jadinya, ini bukan ditambah 1 tapi dikurang 1. Nah di sini karena 1 dikurang 1 habis, berarti tinggal segini. Nah N pangkat 5 dikurang N, kita asumsikan ini benar ya. Ya, asumsikan merupakan kelipatan 5, yaitu hipotesis induksi kita tadi. Lalu kemudian bagian yang ini, nah ini kalau bisa kita nyatakan, nah, kita keluarkan 5-nya, berarti ini N pangkat 4 ditambah 2N pangkat 3 ditambah 2N kuadrat ditambah N. Ya. Nah, di sini berapapun nilai yang ada di sini, ya, jika kita kalikan 5, sudah pasti kelipatan 5. Ini seperti yang kasus yang sebelumnya tadi. Ini adalah kelipatan 5. Dan ini juga kita asumsikan tadi adalah kelipatan 5. Ketika kelipatan 5 ditambah dengan suatu bilangan kelipatan 5 juga, ini menghasilkan bilangan yang juga kelipatan 5. Di sini dapat kita buktikan bahwa basis induksi dan langkah induksi adalah benar. Berarti dapat kita simpulkan benar bahwa N pangkat 5 dikurang N itu habis dibagi 5 untuk N bilangan bulat positif. Bagi teman-teman yang misalkan masih ragu, mungkin bisa mencoba di sini. Mencoba suatu N yang nilainya besar sama dengan 1. Katakan misalkan kita masukkan nilai 3 misalkan. Kita coba saja, kita masukkan nilai 3. Berarti 3 pangkat 5 dikurang, nah di sini kurang 3, itu hasilnya, nah 3 pangkat 5. Kalau misalkan kita agak kebingungan ya, kita bisa mencari dengan kalkulator, dengan bantuan kalkulator. Itu tidak jadi masalah. Nah, di sini berarti 3 pangkat 5 itu berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Nah, 3 pangkat 5 adalah 243. Nah, di sini kita dapatkan 243, lalu dikurang dengan 3. Kita dapatkan 240. 240 ini habis dibagi 5. Dapat terbukti benar ya bahwa dengan mencari contoh N sama dengan 3, terbukti benar bahwa dengan pernyataan ini adalah benar. Seperti itu. Oke, kita masuk ke prinsip induksi kuat. Jadi alasannya mengapa kita menggunakan prinsip induksi kuat adalah ketika
kita membutuhkan lebih dari satu hipotesis induksi. Nah, jadi memang kadang-kadang diperlukan lebih dari satu hipotesis induksi untuk membuktikan sebuah pernyataan. Nah, maka dari itu kita dapat menggunakan prinsip induksi kuat atau strongly induction principle. Nah, misalkan PN adalah pernyataan perihal bilangan bulat. Kita ingin membuktikan bahwa PN benar untuk semua bilangan bulat N besar sama dengan N0. Nah, untuk membuktikan ini, kita hanya perlu menunjukkan bahwa PN0 benar dan jika PN0, PN0 plus 1, dan seterusnya PN benar, maka PN plus 1 juga benar untuk semua N besar sama dengan N0. Nah, jadi di sini kalau kita membandingkan dengan prinsip induksi sederhana, maka untuk prinsip induksi kuat, kita memiliki beberapa hipotesis induksi di sini. Nah, untuk mempermudah kita langsung saja ke contoh ya. Bilangan bulat positif disebut bilangan prima jika dan hanya jika bilangan bulat tersebut hanya habis dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa setiap bilangan bulat N untuk N besar sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari 1 atau lebih bilangan prima. Nah, di sini kita ingin membuktikan dengan menggunakan prinsip induksi kuat. Untuk penyelesaian, pertama kali seperti biasa ya, kita membuat basis induksi. Nah, di sini dinyatakan bahwa untuk kasus bilangan bulat N besar sama dengan 2. Nah, jika N sama dengan 2, maka 2 sendiri adalah bilangan prima. Dan di sini 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian dari satu buah bilangan prima, yaitu dirinya sendiri. Jadi untuk basis induksi terpenuhi ya, benar. Kemudian lanjut ke langkah induksi. Misalkan pernyataan bahwa bilangan 2, 3, dan seterusnya, N dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima adalah benar. Nah, ini adalah hipotesis induksinya. Nah, di sini kita perlu menunjukkan bahwa N plus 1 juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, ada dua kemungkinan nilai N plus 1. Nah, kemungkinan pertama, jika N plus 1 sendiri merupakan bilangan prima, maka jelaslah ia dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Nah, kemudian kemungkinan selanjutnya, jika N plus 1 bukan bilangan prima, maka terdapat bilangan bulat positif A yang membagi habis N plus 1 tanpa sisa. Dengan kata lain, nah bisa kita katakan N plus 1 misalkan kita bagi dengan A itu sama dengan B. Atau N plus 1 sama dengan A dikali B. Nah, dalam hal ini, nilai A dan B itu lebih besar dari 2, lebih besar ya sama dengan 2, lebih kecil sama dengan N. Jadi nilai A dan B berada di sini. Nah, menurut hipotesis induksi, A dan B dapat dinyatakan sebagai perkalian 1 atau lebih bilangan prima. Nah, ini berarti N plus 1 jelas dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima karena N plus 1 itu sama dengan AB. Nah, pada contoh tersebut, kita membuat hipotesis lebih dari 1. Yaitu pertama kita asumsikan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Selanjutnya kita asumsikan 3 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Kemudian kita mengasumsikan, asumsikan N dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Karena 2 kecil sama dengan A, kecil sama dengan B, kecil sama dengan N, maka menurut hipotesis induksi di atas,
A dan B juga dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, dengan menggunakan banyak hipotesis, maka pembuktian kita bisa menjadi lebih kuat. Jika hanya satu saja hipotesisnya, yaitu mengasumsikan N dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima, maka pembuktiannya menjadi kurang kuat. Ya, itu adalah materi kita yang terakhir di minggu kali ini. Nantinya tentang induksi matematik ini akan digunakan di beberapa minggu pertemuan selanjutnya. Yang perlu teman-teman ketahui adalah yaitu terdapat 3 prinsip yang bisa kita gunakan. Pertama adalah prinsip yang sederhana, di mana kita butuh membuktikan langkah pertama dan langkah kedua, di mana langkah pertama itu adalah langkah basis, dan langkah yang kedua itu adalah langkah induksi. Nah, di mana untuk prinsip yang sederhana, N besar sama dengan 1. Nah, kemudian ada juga prinsip yang dirampatkan. Nah, yang dirampatkan ini hampir serupa dengan yang sederhana, perbedaannya N besar sama dengan N0 atau nilai awal. Jadi nilai awalnya ini bisa berapapun selama bilangan tersebut adalah bilangan integer. Jadi tidak harus selalu dimulai dengan 1. Jika dimulai dengan 1 juga itu boleh. Jadi jatuhnya sama dengan yang seperti prinsip induksi yang disederhanakan. Nah, lalu kemudian langkah induksi, kita ketahui ya, di langkah induksi itu kita membuat perumpamaan. Jika PN benar, maka seharusnya PN plus 1 juga benar. Nah, di sini untuk yang prinsip induksi sederhana dan yang dirampatkan, itu asumsi atau kita sebut dengan hipotesis induksi itu hanya satu, yaitu PN. Nah, sedangkan pada pada prinsip induksi kuat, kita dapat membuat lebih dari satu hipotesis. Sehingga nantinya diharapkan pembuktian bisa menjadi lebih kuat. Jadi mungkin sekilas perbedaannya seperti itu. Nah, jadi seperti biasa, jangan lupa untuk cek kuis dan tugas yang ada di minggu kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.